Halo, selamat siang. Oke, pada session siang ini itu kita akan sharing gitu. Kenapa saya katakan di sini sharing? Karena nanti kedepannya gitu kita tidak ada siapa yang menggurui, siapa yang saya lebih suka nanti kalau kedepannya kita akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana pengembangan potensi desa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa Ngadiwono sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kami dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Prodi Manajemen Perhotelan untuk sharing dan bisa berbagi Kak Ling pengalaman Ling, dan juga Kak Adit, beberapa skill pesanan dengan makanan sudah siap. warga desa Ngadiwono. Pertama-tama berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan potensi suatu desa gitu. Kita akan berangkat dari produk apa yang ada di desa tersebut. Nah, dengar-dengar nih gitu. Ngadiwono ini selain tempatnya sejuk karena berada di dataran tinggi, plus di sini juga kaya akan budaya mulai dari tari-tarian dan juga merupakan salah satu sentra penghasil kentang gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan diskusi bagaimana sih kita memanfaatkan potensi kentang itu supaya bisa lebih memberikan benefit gitu. Selama ini kentang dijual ya sudah kita panen kentang kemudian dijual langsung gitu kepada supplier atau tengkulak gitu. Nah, kita akan berdiskusi bagaimana kita bisa memberikan value produk kentang tersebut gitu. Sebelum kita berbicara tentang value, kita harus paham betul gitu. Produk kita itu seperti apa, potensinya bakal diolah seperti apa, kemudian fleksibilitas pengolahan menjadi bentuk produk seperti apa. Ada juga bagaimana pasar, tren pasar yang lagi Kak Laila, Kak Ling Ling, terhadap pesanan makanan kuliner sudah siap. gitu, Kak atau terhadap Laila, hasil Kak Ling Ling. olahan itu seperti apa. Dan jangan lupa kita tekankan dulu, kita pastikan dulu nanti pangsa pasar, target market kita itu siapa saja gitu, iya kan? Dalam marketing gitu secara umum kita mengetahui yang pertama-tama kita harus melakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, kemudian opportunity atau peluang dan juga tantangan, ancaman, bahkan juga di sana nanti bisa juga dimanfaatkan menjadi suatu kesempatan gitu. Berbicara tentang kelebihan kentang sebagai bahan baku makanan gitu, mungkin kita bisa diskusi gitu. Warga-warga di sini pasti lebih paham gitu, lebih mengetahui perbedaan kentang, benefit kentang dibandingkan dengan bahan baku makanan yang lain itu seperti apa. Misalkan kentang apabila dibandingkan dengan padi, kentang apabila dibandingkan dengan gandum, kentang apabila dibandingkan dengan jagung. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki kentang itu apa? Nah, oke. Selain sebagai bahan baku, gitu, di sini kekuatan yang dimiliki desa ini gitu, sebagai sentra atau produsen kentang otomatis karena sebagai sentra tangan pertama pasti bisa mendapatkan bahan baku kentang sebelum diolah itu dengan harga yang lebih murah gitu. Contohnya, akhirnya selama ini apabila kekuatan kita sebagai supplier kentang, kemudian yang pada saat kita panen cuman dijual di masyarakat sekitar, bagaimana kalau kelebihan-kelebihan itu akhirnya kita memperluas cakupan dari market gitu, dari jangkauan penjualan kita. Misalkan akhirnya perangkat desa itu mempunyai visi, oke, kita akan fokus untuk pemilihan bibit kentang yang lebih baik gitu. Jadi untuk tahun depan gitu, yang biasanya kita hanya menjual kentang di pasar tradisional di sekitaran Ngadiwono, kita akan lebih gitu, meluaskan jangkauan pemasaran kita di sekabupaten Pasuruan. Kemudian tahun depannya lagi kita mulai menyasar Kabupaten Malang.
tahun depannya lagi selain Pasuruan dan Malang, kita akan juga ke Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto gitu. Jadi yang pertama-tama apabila kita sudah paham kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang pada yang kaitannya ini adalah Desa Ngadiwono, bagaimana masyarakat dan kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing seperti itu. Oke. Setelah kelebihan, kita harus paham juga kelemahan. Sementara ini kelemahannya apa yang ada di Desa Ngadiwono? Dari yang saya dengar, masyarakatnya sebenarnya punya modal gitu sebagai supplier kentang, tapi akhirnya kentang ya dijual hanya sebagai kentang gitu. Nah, gitu. Mungkin yang pertama belum punya pengetahuan yang signifikan atau pengetahuan yang komprehensif bagaimana kentang itu bisa dimaksimalkan menjadi olahan-olahan yang lain gitu. Contohnya nggak cuma kentang dan nggak cuma kentang digoreng, tapi bagaimana akhirnya diolah menjadi mashed potato, kemudian donat kentang nggak cuma donat yang bundar, sekarang juga ada donat yang kotak gitu. Jadi selain kita juga hemat dalam penyimpanan gitu, di dalam bentuknya itu juga akan lebih menarik gitu. Nah, akhirnya bagaimana kelemahan-kelemahan itu bisa kita tanggulangi, kita carikan solusi sehingga kedepannya gitu, sebagai sentra produksi kentang nggak cuman menjual kentang Atas saja. nama Kak Suharto, Loh, Kak J, Bagaimana Kak ya Yudi, akhirnya kita bisa pesanan minuman mengolah sudah kentang siap. menjadi beberapa varian makanan atau beberapa snack gitu. Nah, untuk itu nanti kedepannya gitu mahasiswa-mahasiswa dari kami juga ada semacam workshop gitu, pelatihan bagaimana cara mengolah kentang menjadi bentuk-bentuk makanan kuliner yang kekinian sesuai dengan selera milenial gitu, yang pasti akan lebih menarik dan bisa memberikan value daripada dijual sebagai hanya kentang utuhan. Setelah kelemahan, kita akan berbicara tentang opportunity atau peluang gitu. Apabila suatu hasil pertanian gitu bisa dikemas dengan baik, di-manage dengan baik, kemudian target market yang bisa berkembang, itu bisa menjadi salah satu peluang. Gak cuma para petani secara individu, tapi juga bisa lingkup yang lebih luas, desa gitu. Beberapa tahun ini desa wisata itu memang amat sangat diperhatikan oleh Kemenparekraf gitu. Jadi bagaimana nanti ini sebagai contoh ya, Desa Ngadiwono memiliki semacam kafe gitu. Kafenya based on gitu, produk-produknya all varian yang berasal dari kentang gitu. Bagaimana nanti akhirnya masyarakat atau pengunjung yang datang itu akan mendapatkan knowledge tentang kentang, tentang hasil-hasil olahan kentang. Atas nama Kak Menjadikan Suharto, kentang pesanan sebagai sudah salah satu siap. option Kak jajanan, Vanessa, pesanan camilan, sudah siap. dan juga makanan-makanan yang lain. Di beberapa tempat gitu wisata nggak cuma desa wisata saja, tapi di sana itu juga semacam wisata edukasi gitu. Sebagai contoh, bagaimana pada saat pengunjung datang di situ kita bisa menawarkan paket-paket wisata. Misalkan wisata mulai memanen kentang, memilih kentang yang siap panen, mengupas kentang, mengolah sampai siap disantap gitu. Paket-paket wisata itu saya kira amat sangat menarik gitu, karena bisa menyasar nggak cuma dari generasi muda atau milenial, tapi juga bisa menjadi sarana edukasi untuk masyarakat, untuk keluarga yang biasanya membawa anak-anaknya seperti ini. Karena apabila di kota-kota besar tren untuk wisata misalkan di mall, pusat perbelanjaan itu sudah mulai bergeser gitu. Sekarang orang-orang lebih suka wisata alam gitu, mengunjungi desa wisata. Selain mereka refreshing dan mencari suasana yang fresh gitu, mereka nggak cuma melihat di sana udara segar, kemudian ada banyak tumbuhan hijau di sana. Kalau bisa mereka mendapatkan experience gitu, pengalaman baru gitu, yang akhirnya membuat mereka terkenang. Nah, apabila kita bisa menginisiasi
misalkan pembukaan kafe kentang gitu, selain mereka mengunjungi desa, akhirnya mereka juga belajar suatu ilmu pengetahuan dan skill baru tentang mengolah kentang, tentang bagaimana memilih kentang yang baik, varian olahan kentang, gizi dan nutrisi tentang kentang, seperti itu. Saya kira ini bisa menjadi terobosan bagi Desa Ngadiwono ke depannya bersama BUMDes dan perangkat desa untuk menginisiasi adalah kafe kentang kecil-kecilan dulu gitu. Loh, kalau misalkan kita sudah menginisiasi, bagaimana akhirnya masyarakat itu Atas nama Kak bisa tahu kalau Vanessa, di sini ada pesanan sudah kafe siap kentang. Kak Vanessa. Kan kalau yang di tempat-tempat lain kan ada sudah kafe susu, kemudian kafe ubi ungu, terus kafe jagung gitu. Bagaimana apabila nanti Desa Ngadiwono mendirikan kafe kentang, jadi produksi kentang dari warga sendiri, kemudian dipool, kemudian kita kasih value benefit menjadi kafe kentang. Saya kira perputaran uang dan profit dan benefit itu nanti juga akan bisa kembali ke warga. Terkait bagaimana nanti pemasarannya kita bahas setelah ini. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang hambatan, tantangan gitu. Hambatan atau tantangan gitu yang sementara ini dimiliki oleh Desa Ngadiwono itu seperti yang sudah didiskusikan dengan mahasiswa saat survei awal itu, bagaimana skill atau pengetahuan warga terkait olahan kentang itu masih kurang gitu. Nah, itu nanti yang akan kita gagas bersama-sama adalah yang selain nanti ada workshop soal bagaimana mengolah kentang, juga nanti ada akhirnya setelah Ibu PKK mungkin mengikuti Atas nama workshop Kak tersebut, Sigit, Ibu PKK juga pesanan bisa makanan sudah siap Kak nanti Sigit. mengikuti lomba gitu. Jadi setelah kita mengikuti workshop akan diadakan lomba tentang olahan-olahan kentang seperti itu. Nah, dari situ kan bakal kita ukur apakah workshop dari kita itu sudah berhasil. Itu yang pertama. Kedua, kendalanya itu orang-orang belum banyak yang mengenal tentang satu Desa Ngadiwono. Kedua, kekayaan budayanya itu seperti apa. Ketiga, Desa Ngadiwono itu selain tempatnya sejuk, berada di ketinggian yang merupakan salah satu desa tertinggi di Jawa Timur. Di sana itu juga merupakan produsen kentang yang segar, bermutu, berkualitas, gede-gede seperti itu. Nah, itu nanti tugas dari para pemasar untuk memasarkan, memblow up lah, memviralkan istilahnya, bagaimana supaya Desa Ngadiwono itu menjadikan dan dijadikan salah satu gitu tujuan atau pertimbangan apabila kita ingin refreshing di Jawa Timur. Yang biasanya kalau kita refreshing kita nggak jauh-jauh ke Batu, ke Malang, ke Tretes, ke Trawas, ke Pacet. Nah, nggak ada salahnya kita juga mulai berkompetisi memasarkan bahwa desa kita itu juga mempunyai potensi loh untuk menjadi salah satu tujuan wisata seperti itu. Setelah kita memahami kekuatan-kekuatan yang dimiliki desa kita, terus kemudian potensi-potensi hasil pertanian khususnya kentang yang nanti bisa dimodif menjadi berbagai macam varian, terus kemudian kelemahan-kelemahan yang termasuk bagaimana skill dan pengetahuan tentang olahan kentang itu kita belum menguasai atau mengetahui varian-varian apa saja kentang itu bisa diolah, dan itu nanti akan terpecahkan dengan kita mengadakan workshop bersama. Nanti kita praktikum juga setelah mengadakan workshop. Yang ketiga, bagaimana peluang-peluang itu. Yang pertama, kentang setelah diolah bisa kita pasarkan nanti lewat sosial media. Kemudian kita menginisiasi mungkin di dekat balai desa atau di rumah warga itu kafe kentang. Setelah itu kita juga bisa kerjasama mungkin dengan instansi gitu, membuat semacam camp atau gubuk di tengah-tengah atau di pinggir-pinggir kebun kentang gitu, karena kita menang letak geografis kita masih alam gitu, kita nyebutnya gitu, berada di pegunungan, menjadi tempat yang cocok untuk detoksifikasi paru-paru gitu. Itu menjadi salah satu peluang yang harus mulai kita gagas gitu. Tantangannya yang kurang lebih sama dengan hambatan-hambatannya itu nanti adalah PR bagi kita bersama untuk mengatasinya gitu. Kan tujuannya ya kan yang pertama satu, memberikan value atau memberikan nilai dari olahan kentang, dan
olahan-olahan kentang itu nanti apabila sudah kita bisa maksimalkan gitu, akan dijadikan salah satu produk unggulan di kafe kentang yang ada di desa Nandiono. Setelah kita paham analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, kita akan berbicara tentang loh, terus nanti marketingnya supaya yakin ini terjual seperti apa ya. Nah, itu kalau di dalam ilmu marketing gitu, kalau kita kuliah gitu, izinkan saya menyampaikan di sana itu ada istilah namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Apabila kita produk, bauran pemasaran kita cuma ada 4, yaitu produk, price, place, promotion gitu. Namun sekarang produk tidak cuma kita jual cuculan gitu dalam menjual produk. Apabila kita menginisiasi berdirinya suatu badan usaha di sini kafe gitu, kita marketingnya ada 7 ditambah people, proses, cycle evidence atau environment, dan juga satisfaction gitu. Ini kan tujuannya kan supaya pengunjung itu puas setelah mengunjungi tempat kita seperti ini. Yang pertama, kita berbicara tentang produk, kita harus tahu produk kita itu seperti apa, varian produk kita itu apa saja, fleksibilitas produk kita itu bisa diolah seperti apa, daya tahan produk kita itu sedemikian berapa lama gitu. Nah, harus mulai dipikir dan dipetakan ini. Misalkan produk kentang, dibikin stik kentang, atau dibikin kentang goreng, atau dibikin mashed potatoes, atau dibikin donat kentang. Nah, itu kan pasti treatment atau pengolahannya kan beda-beda. Nah, itu nanti dipetakan dulu. Kita melihat tren pasar sekarang milenial dan keluarga, kira-kira yang paling hype, yang paling kita tonjolkan, prioritaskan itu produknya apa dulu. Apabila kita di kafe, kita kan sudah punya itu semacam sumber daya itu kentang gitu. Produk-produk yang lain itu customize saja, kira-kira nanti bakal yang rame ya kita bikinkan kayak gitu. Setelah produk, kita price gitu. Kebijakan harga itu amat sangat penting gitu, karena apabila kita bisa menentukan harga yang tepat pada pangsa pasar yang tepat, otomatis produk kita itu akan juga terjual seperti itu. Nah, bagaimana supaya ternyata kita harganya pas sesuai kantong pengunjung, nggak merasa kemahalan, pengunjung puas, oh saya dengan mengeluarkan 15.000 sudah dapat satu cepuk french fries loh, oh saya dengan mengeluarkan 30.000 dapat setengah lusin donat loh. Nah, itu nanti kita bisa survei pasar, kira-kira dengan produk yang sejenis gitu, pasar kompetitor itu mematok harga berapa, kita menyesuaikan di sana. Nah, apabila ternyata kita merasa pede bahwa produk kita itu lebih bagus gitu, berarti kita bisa mematok harga yang sama atau amat Kak Yudi, pesanan sudah siap. Karena apa? Karena kita kan nggak cuma menjual Atas nama Kak Nana, gitu. pesanan Kita makanan menjual sudah juga siap. suasana gitu, hijaunya persawahan, mungkin nanti musik-musik gamelan di setiap bulan purnama atau awal bulan. Di sana nanti juga ada semacam tari-tarian gitu. Jadi kita kan win-win solution, jalan bersama. Kafenya jalan, tari-tariannya nanti akan lebih dikenal oleh masyarakat lain gitu. Setelah produk, price, place gitu. Nah, place adalah tempat di mana barang kita bisa didapatkan. Kalau misalkan kita ngomong retail ya bagaimana barang kita berada di supermarket atau distributor sehingga konsumen bisa mendapatkan barang kita gitu. Namun apabila kita ngomong tentang place di usaha nanti desa wisata kita gitu, kita akan berbicara letak kestrategisan kafe kita itu berada di mana. Akses dari orang untuk mengakses tempat kita itu seperti apa gitu. Apakah tempatnya mudah ditemukan, apakah tempatnya aman, tempat parkirnya nanti seperti apa, suasananya seperti apa, seperti itu. Oke. Setelah press kita promotion gitu. Nah, di era revolusi industri 4.0 gitu, dimana semuanya sudah terkoneksi dengan internet dan bahkan anak kecil pun sudah punya HP dan internet sudah menjangkau ke seluruh pelosok desa gitu, kita bisa dengan PD bisa memanfaatkan berbagai macam sarana sosial media gratis
berdasarkan survei gitu, sekarang sosial media yang gitu, peminatnya dan diakses paling banyak itu 3 teratas itu kita, yang pertama tetap Instagram, kemudian yang sosial media atau apa sih kita menyebutnya, aplikasi konten kreator yang naik daun itu yang kedua kita TikTok, yang ketiga Facebook gitu. Nah akhirnya bagaimana orang atau pengunjung yang datang itu nanti akan mengupload pengalamannya, foto-fotonya di Desa Ngadiwono. Nah misalkan di Instagram, otomatis kita harus menyediakan spot-spot yang bagus untuk Instagramable gitu. Nggak harus mahal, nggak punya properti yang mahal, tapi di sana kita memiliki suatu kekhasan gitu. Oh berarti tempat ini tuh adanya cuma ada di Ngadiwono gitu. Dengan begitu nanti para pengunjung selain menikmati hidangan, mereka juga akan mengabadikan foto kemudian diupload di akun Instagram mereka sehingga follower-followernya melihat. Itu adalah salah satu cara marketing gratis. TikTok dan Facebook pun demikian. Tapi bagaimana untuk meningkatkan orang gitu supaya mau mengupload di akun sosial media mereka sehingga kita mendapatkan promosi gratis adalah misalkan kita mengadakan TikTok competition yang diadakan di Cafe Ngadiwono gitu. Nggak perlu yang luas-luas, misalkan diadakan di level SMP atau SMA di kecamatan sekitaran Desa Ngadiwono bisa, TikTok competition bisa. Kemudian Instagram, misalkan orang yang datang nanti harus follow akun Instagramnya Cafe Kentang Ngadiwono Official Shop dan post foto dan tag di akun official Ngadiwono. Setelah melakukan itu akhirnya mereka dapat gitu gratis, misalkan keripik kentang, french fries seperti itu gitu. Modal yang kita keluarkan kecil tapi efeknya kita bisa mendapatkan publisitas atau marketing gratis gitu. Kemudian di Facebook pun seperti itu gitu. Jadi soal marketing itu dengan adanya sekarang semuanya era digital gitu, kita nggak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk mengiklankan di radio atau di TV gitu. Kita memaksimalkan saja pelanggan yang datang gitu. Nah bagaimana supaya itu marketingnya juga meyakinkan gitu, otomatis pelanggan kita buat saat nanti pelanggan Atas nama Kak datang, Ken, pelanggan pesanan puas minuman dong. sudah siap Kak Pelanggan Ken. tersenyum dong, pelanggan merasa terlayani dong. Nah kita akan ngobrol juga PP yang lain. Tadi sudah produk, sudah price, sudah play, sudah promotion, sudah. Nah P yang selanjutnya adalah people. People adalah orang-orang, karyawan, pegawai di kafe kentang kita. Bagaimana orang-orang itu punya jiwa hospitality gitu, jiwa melayani, jiwa cepat tanggap, jiwa ramah tamah dalam melayani pelanggan. Di dalam people itu nanti adalah proses dari perlindungan atau layanan pada pengunjung. Nah apabila people sama prosesnya ini sudah bagus gitu, otomatis pelanggan akan senang untuk dilayani. Oh saya datang langsung disambut, motor sama mobil saya bantu diparkirkan gitu. Mereka tersenyum, kemudian mereka sabar saat kita melihat-lihat menu, kita tanya-tanya tentang produk ini itu kandungannya apa. Nah gitu. Banyak restoran yang sudah settle, akhirnya pelayanannya itu cuma pelayanan secara prosedural. Selamat pagi, selamat datang. Oh di sana berapa, 4 orang di sana ya Bapak Ibu, ini menunya, nanti tolong tinggal, nanti apabila sudah memilih tolong saya dipanggil, udah gitu saja. Nah bagaimana nanti masyarakat Atas nama Kak Ken, terkenal dengan pesanan budaya minuman yang sudah ramah, siap Kak ramah Ken. itu akhirnya bisa memberikan pelayanan yang biasanya kita bilang setulus hati, penuh simpati dan empati. Itu seperti apa? Setelah people dan proses, P terakhir yang ketujuh adalah physical evidence atau environment. Jadi Atas nama Pak Yudi, nuansa pesanan artefak makanan sudah artefak, siap. desain setting cafe itu menjadi ciri khas dan membuat orang itu nyaman untuk berlama-lama di sana. Nah itu nanti soal dekorasi, setting, tata letak itu kalau bisa berbeda gitu, mempunyai ciri khas yang ada cuma di Desa Ngadiwono. Terakhir apabila ketiga 7 gitu ya, apabila 7P itu sudah dilakukan gitu, yang pasti terakhir adalah orang akan senang, orang akan satisfaction gitu. Apabila orang sudah puas gitu, efeknya itu banyak gitu.
selain wajahnya seneng gitu tanpa kita minta, mereka pasti akan merekomendasikan tempat Anda tempat kita itu nanti ke orang-orang lain. Positif word of mouth atau omongan-omongan baik tentang produk atau tempat kita. Kak Heni, Yang Kak kedua, Ken, mereka pasti akan melakukan pesanan kunjungan minuman sudah ulang. siap. Nanti apabila ternyata stres, itu mereka akan datang ke Ngadiwono lagi. Dan gitu, baiknya sarannya penunjang di desa Ngadiwono ini kan sudah baik gitu, sudah ada beberapa homestay. Nah itu nanti kan sebenarnya selain menjadi desa wisata gitu yang akan kita inisiasi, infrastruktur atau penunjangnya itu kan sebenarnya sudah siap gitu. Cuma bagaimana akhirnya kita menseriusi gitu manajemennya gitu, supaya lebih baik gitu. Homestay akan cuma menjadi homestay ya sudah, orang just camp and go gitu kan, datang menginap menikmati suasana alami desa di Ngadiwono dengan segala macam budayanya, setelah itu pulang. Nah gak ada salahnya kita ngasih satu terobosan, orang di homestay menikmati quality time dengan keluarga, nanti agak sorean ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh atau minum minuman tradisional, plus juga menikmati jajanan olahan hasil kentang yang ada di kafe. Nah itu merupakan salah satu terobosan sehingga gitu orang akan datang ke Ngadiwono nggak cuma homestaynya yang laku, tapi juga kafe kentangnya yang laku. Kafe kentangnya yang laku, otomatis nanti petani-petani kentang itu nanti produk kentangnya terserap. Kan seperti itu. Nah, produk kentangnya terserap gitu, selain nanti pengunjung itu datang ke kafe tersebut itu, pengunjung juga bisa pulang membawa oleh-oleh keripik kentang atau akan diciptakan souvenir-souvenir yang lain kayak gitu. Seperti itu. Orang kalau puas itu pasti akan menjadi salah satu referensi untuk kunjungan ulang, kunjungan lebih sering, sama kemudian kita menyebutnya itu positif word of mouth atau ketok tular gitu ke orang-orang lain. Ya aku stres nih, rekomendasikan dong tempat wisata Atas nama Kak di Jawa Farel, Timur pesanan yang minuman dekat sudah sama siap. Surabaya yang tempatnya enak. Oh di Ngadiwono itu sudah memiliki paket wisata yang komplit. Selain kita ada homestay, jadi kita nggak perlu bingung saat mau menginap. Di sana juga ada tarian-tarian, upacara keagamaan yang bagus. Di sana juga ada kafe kentang gitu. Jadi dengan mengunjungi Ngadiwono, nggak cuma sehari mereka pas berangkat malam pulang gitu, alangkah lebih baiknya mereka juga menginap. Kemudian mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan ke desa wisata kita seperti itu. Mungkin kurang lebih gitu ya untuk pengenalan kita gitu, bagaimana akhirnya kita memaksimalkan potensi-potensi desa wisata dan juga bagaimana nanti pemasarannya secara umum seperti itu. Nanti untuk lebih praktikal gitu, insya Allah kita akan ketemu lagi tahun depan gitu, kita belajar mendesain bersama gitu, bagaimana cara kita membangun suatu media sosial yang bagus, yang atraktif gitu, yang membuat orang tertarik, bagaimana membuat feed yang baik, bagaimana supaya kita ada TikTok competition antar SMA se-Kabupaten Pasuruan mungkin yang ada di desa Ngadiwono gitu kedepannya. Semoga nanti kita bisa berdiskusi gitu, bisa lewat kolom, bisa lewat WA gitu. Nanti mahasiswa kami yang semacam nge-pull informasi-informasi apa, kemudian masukan-masukan atau diskusi-diskusi yang lain seperti itu. Terus apabila sudah diunggah ke channel YouTube, bisa nanti diskusi lewat komentar di kolom-kolom komentar seperti itu. Pada prinsipnya gitu, terima kasih atas kesempatan pertama-tama ini gitu, kita berbagi informasi dan pengetahuan dan juga mungkin nanti teknologi dan pengolahan dengan masyarakat desa Ngadiwono. Terus kedepannya semoga nanti kerjasama kita ini bisa berlanjut tiap tahun, karena untuk membangun suatu potensi atau desa wisata itu kan kita nggak cukup 1, 2, 3 kali diskusi gitu. Jadi memang kerjasamanya kita Atas nama Kak Farel, pesanan makanan sudah siap. Minimal kita sudah meletakkan fondasi yang kuat gitu, bagaimana akhirnya kita bersama tahu potensi-potensi desa Ngadiwono apa, dari potensi-potensi tersebut apa yang bisa kita blow up, kita viralkan gitu untuk menambahkan value dari desa Ngadiwono, termasuk juga produk-produknya yang nanti harapan terbesarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Ngadiwono.
Terima kasih atas waktunya siang ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kami dari Fakultas Akuntansi Universitas Airlangga, khususnya Prodi Manajemen Perhotelan, mewakili segenap dosen dan juga mahasiswa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para perangkat desa di Desa Ngadiwono atas kesempatannya. Semoga kerjasama kita akan terus terjalin dan berlanjut untuk memberikan banyak kebermanfaatan buat kedua belah pihak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.